Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 11. Oke, langsung gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Keesokan harinya Muchan merasa jika tubuhnya sudah jauh lebih baik. Dia pun memutuskan untuk bertemu dengan kelompok Dewa Luo miliknya. Teman-teman Muchan dari kelompok Dewa Luo terus memberikan selamat atas keberhasilan Muchan. Tak disangka saat ini Muchan sudah menempati urutan peringkat ketiga dalam daftar surgawi setelah Li Xuantong dan juga Shen Changzhen. Hal ini mampu membuat pasukan gerbang iblis tidak berani mengganggu mereka lagi. Apalagi keadaan He Yao juga sudah kalah dari Muchan dalam pertarungan saat itu. Ye Qingling juga memberitahu Muchan jika sekarang Suling sedang belajar membentuk formasi spiritual bersama dengan Grandmaster formasi spiritual. Muchan yang mendengarkan hal ini cukup berminat untuk ikut berlatih. Namun dia tahu jika Grandmaster formasi spiritual ini bukanlah orang yang melihat sesuai kemampuan. Dia hanya akan melatih orang-orang tertentu yang menurutnya beruntung untuk dilatih. Muchan saat ini bisa disebut sebagai master formasi spiritual peringkat keempat, namun kemampuannya terus melemah. Hal ini juga membuatnya harus mencoba berlatih dengan guru spiritual yang asli. Setelah cukup mengobrol, Muchan memutuskan untuk kembali ke dalam rumahnya. Dia harus bersiap untuk memulihkan tenaga agar dalam pemberdayaan cahaya spiritual dia dalam kondisi yang prima. 3 hari kemudian, Muchan merasa dia sudah jauh lebih baik dan kemudian memutuskan untuk mengajak Luoli segera pergi ke aula hukuman untuk menerima hadiah bagi mereka. Aula hukuman adalah sebuah tempat yang memegang kuat tentang keselamatan dan juga penjagaan seluruh akademi. Mayoritas mereka yang ada di sana adalah para senior yang sudah lulus tetapi masih ingin mengabdikan diri bagi akademi Beichang. Para siswa yang ada di sana dipastikan akan kesulitan bertemu dengan para orang di aula hukuman karena sebagian besar dari mereka pasti menjalankan tugas lebih berbahaya daripada tugas yang diberikan bagi para siswa ini. Setibanya Muchan dan juga Luoli di sana, mereka bisa merasakan jika di tempat ini benar-benar berisi kekuatan perlindungan. Detik berikutnya Muchan dan juga Luoli memutuskan untuk turun ke alun-alun batu hitam. Di sana mereka sudah melihat Shen Changzhen dan juga Li Xuantong bersama dengan Lin Zheng dan juga Zhao Qingshan serta senior Gu Tianyan. Di depan mereka saat ini berdiri ketua aula hukuman yaitu Master Moyu, dan orang ini juga merupakan salah satu tetua di kursi surgawi Akademi Beichang. Master Moyu memberikan selamat pada mereka yang telah lolos, terkhusus pada Muchan yang berhasil mengalahkan Gu Tianyan. Master Moyu juga melihat pada Luoli dan langsung berkata jika sebelumnya pernah melihat pedang Luo Shen ketika berada di tangan ayah dari Luoli. Muchan dan juga Luoli yang mendengarkan hal itu cukup terkejut karena Master Moyu kenal dengan ayah Luoli. Tak lama kemudian datang seorang tetua. Master Moyu memerintahkan jika Shen Changzhen, Muchan dan juga Li Xuantong akan dibantu pemberdayaan cahaya oleh salah satu tetua ini. Sementara Luoli akan secara pribadi dia latih. Hal ini karena Master Moyu ingin membalas budi kepada ayah dari Luoli. Karena sebelumnya ayah Luoli pernah menolong nyawanya. Luoli yang mendengarkan hal seperti ini langsung berubah menjadi terlihat sedih. Karena dukungan dari Muchan, Luoli akhirnya mau untuk berlatih bersama dengan Master Moyu. Mereka pun memutuskan untuk segera mengikuti pelatih masing-masing. Namun tak lama, seseorang berteriak, "Tunggu dulu!" Tak disangka, itu adalah orang tua botak yang telah ditemui Muchan ketika dia berada di wilayah petir. Master Moyu yang melihat kehadiran dari orang tua botak ini pun segera memberikan rasa hormat yang tinggi. Master Moyu membungkukkan badannya sambil berkata, "Tuan Laut Utara." Semua orang di sana cukup terkejut karena mereka baru mengetahui jika sebenarnya orang tua botak itu adalah binatang ilahi pelindung yang merupakan naga laut utara di dalam Akademi Beichang. Orang tua itu terus berjalan menuju ke arah Muchan dan sesampainya di depan Muchan, dia terus memandang bocah ini dengan penuh rasa ingin tahu.
Pria tua botak itu segera bertanya, "Aku dengar kau telah berhasil mengumpulkan petir hitam surgawi. Apakah itu benar?" Mucen berkata jika dirinya kebetulan berhasil memurnikan untaian petir hitam ilahi dan kemudian menyerapnya. Hal inilah yang dia gunakan saat menghadapi Gu Tianyan. Saat ini Gu Tianyan bisa tahu kenapa Mucen menjadi sekuat itu. Dia menganggap Mucen terlalu berani menyerap kekuatan petir hitam ilahi yang bahkan seseorang yang berada di level sovereign belum tentu berani melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Mucen. Tak lama, tubuh Mucen pun mengeluarkan garis hitam dengan cahaya yang melonjak. Mucen bingung dengan cahaya yang muncul di tubuhnya, dan dalam kebingungan ini, pria tua botak berkata jika ini adalah racun petir. Petir hitam ilahi adalah sebuah hal yang harus dialami oleh binatang buas roh agar bisa menjadi binatang suci. Racun ini bahkan bersifat korosif dan membuatmu akan menjadi tumpukan debu jika kau tidak bisa melawannya. Ketika Mucen mendengarkan hal seperti itu langsung berkeringat dingin. Di sisi lain Luoli langsung merasa panik dan dia pun meminta pada pria tua botak ini untuk membantu Mucen. Jika dia mau membantu Mucen maka Luoli akan memberikan kompensasi yang besar. Awalnya orang tua botak ini tidak mau membantu karena ini adalah kesalahan Mucen sendiri, karena bocah itu yang tidak tahu apa-apa namun terlalu ceroboh. Apalagi dia berani menghancurkan manik-manik di dalam tubuhnya. Luoli masih terus memohon, bahkan dia rela memberikan pedang yang dia miliki asalkan Mucen bisa selamat. Tidak tahan, Moyu pun berkata pada orang tua botak itu untuk jangan bercanda. Pedang milik Luoli adalah barang yang sangat berharga baginya. Di sisi lain Mucen tahu jika orang tua botak ini pasti memiliki maksud dan juga tujuan tertentu. Hal itu membuat Mucen segera bertanya, "Aku tahu jika Anda datang kemari pasti mencari diriku. Apa yang bisa aku bantu dengan kekuatanku yang lemah ini?" Orang tua botak itu pun kemudian menimpali, "Wahai anak muda, tatapan matamu sungguh tajam. Aku memang memerlukan sedikit bantuanmu dan sebagai imbalannya aku akan membantumu menangani racun petir hitam ilahi atau racun petir hitam surgawi ini. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Semua orang pun terkejut karena di dalam akademi ini tidak ada kemampuan yang lebih unggul daripada senior naga laut utara tersebut. Hal apa yang membuat senior naga laut utara yang merupakan orang tua botak ini sampai harus meminta tolong pada Mucen yang merupakan murid baru di tahap awal transformasi surgawi? Orang tua botak meminta Mucen mengikutinya tanpa memberikan penjelasan yang tidak perlu. Bahkan orang tua ini menawarkan Mucen untuk membantunya melakukan pemberdayaan cahaya spiritual. Mucen yang mendengarkan hal ini tentu saja langsung bahagia. Dia tidak menyangka akan dapat melakukan pemberdayaan dengan orang terkuat di dalam akademi Daecang. Sen Changsen yang mendengarkan hal itu pun merasa cukup iri. Kenapa keberuntungan dari Mucen sepertinya tidak ada habisnya, dan kenapa juga keberuntungan seperti ini tidak terjadi pada dirinya? Mereka pun memutuskan untuk segera menuju pada guru pembimbing masing-masing. Mucen mulai merasakan jika pandangan di depannya menjadi berbeda. Tempat itu begitu gelap dan lautan petir hitam yang ada di sana terlalu dominan. Dalam kebingungan Mucen ini, senior naga laut utara yang merupakan orang tua botak berkata jika ini adalah lapisan terakhir di wilayah petir. Orang tua itu meminta pada Mucen untuk merasakan fluktuasi yang ada di arah lautan petir hitam tidak berujung. Ketika berhasil merasakannya, Mucen pun cukup terkejut karena ini adalah fluktuasi petir hitam surgawi atau petir hitam ilahi yang sangat menakutkan. Tak diduga ada begitu banyak petir hitam ilahi yang tersembunyi di lautan petir ini. Naga laut utara pun menjelaskan jika di tempat lain dari wilayah petir, energi yang terbentuk berasal dari orang yang telah menghilang dari sini. Mucen dengan kekhawatirannya pun mencoba kembali bertanya, "Guru, sebenarnya apa yang Anda ingin lakukan denganku dengan berada di dalam tempat ini?" Dengan senyuman, orang tua botak yang merupakan naga laut utara itu pun menjawab, "Aku ingin kau membantuku mengambil sesuatu dari lautan petir, wahai anak muda."
Mata dari Muchen serasa ingin copot dari tempatnya. Dia cukup terkejut dengan permintaan guru botaknya yang tidak masuk akal. Dan guru botak menjelaskan jika dia tidak akan meminta Muchen untuk langsung masuk ke dalam sana. Mendengarkan hal seperti ini membuat Muchen cukup lega. Guru botak menjelaskan jika wilayah petir ini diciptakan oleh dirinya dan dia menemukan banyak energi, maka dari itu ia memutuskan untuk memadatkannya di satu tempat tanpa pengawasan. Muchen cukup terkejut karena petir hitam ilahi atau petir hitam surgawi itu yang diketahui sangat ditakuti oleh burung Nine-Netted Bird mampu dikumpulkan oleh guru botak dengan sangat mudah. Sang guru botak pun menjelaskan jika kekuatan petir ini terlalu mengerikan sehingga membentuk makhluk hidup yang tidak terduga. Dia menamai makhluk ini dengan roh petir, di mana seluruh lautan petir dianggap sebagai tubuhnya. Guru botak bisa saja menyerang petir ini sendirian, namun serangannya itu akan terlalu keras dan juga intens, sehingga bisa menyebabkan roh petir itu ikut hancur dalam seketika. Muchen penasaran benda apa yang dia inginkan. Karena merasa kepo, Muchen pun bertanya tentang hal ini dan guru botak menjawab, itu adalah pil Dewa Petir. Meskipun itu hanyalah sebuah pil, namun ini bukan hal yang mudah untuk disuling karena diciptakan oleh langit dan bumi. Hanya dengan energi petir yang tidak terbatas seperti ini, pil Dewa Petir akan bisa terbentuk. Jelas guru botak dengan pelan pada Muchen. Muchen kemudian bertanya kembali, lalu apa kegunaan dari pil Dewa Petir? Guru botak kemudian mengatakan, pil ini akan membantuku untuk naik ke tahap penguasa bumi, atau dengan kata lain, sovereign tingkat bumi. Muchen merasa cukup tersanjung, namun dia belum yakin akan bisa membantu dengan kekuatan lemah yang dimilikinya saat ini. Di dalam tubuhnya pasti terdapat sisa-sisa dari racun petir hitam yang berasal dari petir hitam yang telah digunakan Muchen saat itu. Jika bisa mengontrol racun petir hitam dengan baik, maka ini akan menjadi harta yang berharga. Mungkin saat ini Muchen belum bisa merasakan keberadaannya, namun jika guru botak memberikan versi lengkap dari tubuh fisik Dewa Petir, maka akan dengan mudah Muchen bisa merasakan hal itu. Muchen pun setuju dengan kesepakatan kali ini, dan guru botak yang melihat Muchen sudah setuju pun langsung mengajaknya untuk bersiap-siap. Persiapan kali ini mungkin akan cukup menyulitkan Muchen karena guru botak akan menambahkan serangan petir hitam ilahi beberapa kali, sehingga kerapatan racun di dalam tubuh Muchen akan menjadi lebih rapat dan juga lebih menakutkan. Hal ini sangat diperlukan untuk mengelabui petir hitam. Muchen cukup ragu karena satu petir hitam yang dia serap bisa mempengaruhi tubuhnya, apalagi jika itu dalam jumlah yang banyak. Namun guru botak masih tidak menyerah dan memberikan tawaran jika dirinya akan memberikan petir hitam sesuai kemampuan yang dimiliki oleh Muchen, maka tidak perlu khawatir dalam hal ini. Dan jika berhasil, maka Muchen akan mendapatkan pemberdayaan darinya dan akan diberikan sesuatu yang cukup luar biasa sebagai imbalan rasa terima kasih. Muchen pun memutuskan mau bekerja sama dengan sang guru botak yang merupakan senior naga Laut Utara. Guru botak kemudian mengajak Muchen untuk memulai latihan saat ini juga. Dia berjanji jika Muchen bisa menahan petir hitam ini, maka dia akan langsung memberikan versi lengkap dari tubuh Dewa Petir. Guru botak meminta Muchen untuk pergi ke platform batu hitam agar rasa sakit yang Muchen rasakan sedikit berkurang ketika dia duduk di atas batu hitam itu. Sang guru botak pun menjentikan jarinya dan mulai mengatur kekuatan petir hitam yang dia miliki. Muchen tidak menyangka jika di hadapan guru botak, petir hitam hanya seperti bayi yang tidak bisa melakukan perlawanan. Guru botak langsung menyeret petir hitam dari lautan petir dan mulai memangkasnya setebal 10 cm untuk meredakan efek yang ada. Saat tubuh Muchen sudah siap, guru botak langsung mengarahkan petir hitam di telapak tangannya ini yang sudah berubah menjadi bola petir ke dalam tubuh Muchen. Muchen yang menerima serangan ini pun langsung meledakkan cahaya perak dan mengaktifkan tubuh fisik Dewa Petir miliknya. Muchen mulai merasakan jika tubuhnya seperti dipukul benda besar dan memaksa untuk tetap mundur.
Namun detik berikutnya energi spiritual miliknya pun dipaksa untuk kembali. Mu Chen terus merasa energi petir ini menjadi lebih kuat dan juga lebih kuat lagi. Bahkan sampai-sampai rasanya ingin pingsan. Namun jika saat ini Mu Chen pingsan, maka energi itu akan dengan mudah menguasai tubuhnya dan memberikan kehancuran bagi diri Mu Chen. Guru Botak meminta Mu Chen untuk terus bertahan. Tidak lama, aura dingin dia rasakan bersamaan dengan hilangnya sedikit rasa sakit. Mu Chen memutuskan untuk membuka mata dan seketika dia bisa melihat jika cahaya hitam sudah tidak ada di luar tubuhnya, melainkan di dalam tubuhnya kali ini. Guru Botak cukup terkejut karena Mu Chen mampu melewati semua ini. Dia pun segera membantu Mu Chen menyembuhkan luka pada tubuhnya. Setelah pemulihan, Mu Chen memutuskan untuk terus melanjutkan pelatihan tersebut. Sampai sore hari, tubuh Mu Chen sudah cukup banyak menderita luka, namun dia masih bisa bertahan. Tak lama, di dalam tubuh Mu Chen mulai muncul bintik-bintik hitam dan ini adalah racun petir hitam ilahi. Guru Botak pun menjelaskan jika aura di dalam tubuh Mu Chen seharusnya sudah mampu menahan racun tersebut. Sang guru segera memberikan kompensasi lengkap berupa tubuh dewa petir dan guru ini juga mulai mentransfer energi kepada Mu Chen. Hal itu membuat Mu Chen mulai merasa jika energi yang dia dapatkan sebanding dengan seni spiritual level dewa tingkat tinggi. Mu Chen mulai larut dalam pelatihan dewa petir. Dia dapat merasakan jika energi ini memiliki 9 level. Namun sampai saat ini di dalam tubuh Mu Chen masih belum memiliki simbol fisik dewa petir yang asli. Hal ini dianggap jika Mu Chen masih belum memasuki level apapun. Nanti jika sudah memasuki level 3 maka racun petir hitam tidak akan lagi berani mengancam Mu Chen. Dan Mu Chen harus mencari sumber petir yang jauh lebih kuat agar tubuhnya mengalami peningkatan kembali. Guru Botak segera meminta Mu Chen untuk merasakan racun yang mengendap di dalam tubuhnya itu. Tak lama, Mu Chen berhasil membentuk segel misterius yang berasal dari petir yang terus bergerak. Di dalam mata hatinya, Mu Chen mulai melihat cairan hitam yang mengalir di setiap sisi tubuhnya. Mu Chen yang telah menemukan hal itu pun merasakan sakit. Dalam keadaan terpejam, ia mulai merasakan suara dari Guru Botak. Sang Guru Botak juga meminta Mu Chen untuk segera mengaktifkan tubuh fisik dewa petir dan mengarahkannya ke dalam meridian tangan kanannya. Mendengarkan hal ini membuat Mu Chen cukup ragu, namun tetap memutar metode pemurnian racun petir yang terasa terancam oleh kekuatan yang dimunculkan oleh seorang Mu Chen. Seketika melompat dan melarikan diri, Mu Chen yang menyadari hal ini pun langsung melonggarkan kendalinya karena dia tidak bisa membiarkan racun itu berlari seenaknya. Setelah berhasil menarik racun ke lengannya itu, Mu Chen mengikuti arahan dari Guru Botak untuk menarik meridian ke jari tengah terlebih dahulu. Mu Chen bersyukur dia mulai bisa mengendalikan racun hitam di dalam tubuhnya. Mu Chen juga mulai merasakan akan ada sesuatu yang misterius dari dirinya ini. Hal itu membuat dia bergegas untuk membuka mata. Mu Chen melihat tangan kanan tepat di jari tengah sudah berubah menjadi warna hitam pekat. Tidak lama jari itu mulai mengeluarkan setetes esensi darah emas yang kusam dan esensi ini pun berubah menjadi sebuah segel di mana segel emas hitam benar-benar mulai menyegel racun yang ada di tubuh Mu Chen. Guru Botak berkata, jika ini adalah sebuah keberuntungan bagi seorang Mu Chen, namun dia juga harus mulai terbiasa untuk mengendalikan segel tersebut. Dan segel ini bisa diaktifkan ketika bersalaman dengan orang. Hanya dengan seperti ini, orang itu akan langsung menderita luka yang cukup serius akibat segel emas hitam. Mu Chen kemudian memutuskan untuk menyebut bahwa segel ini adalah kekuatan jari racun petir hitam ilahi. Karena merasa terlalu senang, Mu Chen memutuskan untuk kembali bertanya, hal apa yang bisa dia bantu hari ini? Guru Botak pun mengatakan, aku akan memancing roh petir itu keluar. Sementara kau pergilah ke dalam lautan petir untuk mencari pil dewa petir. Dan kau memiliki waktu 30 menit untuk melakukan pencarian itu. Tidak lama kemudian Guru Botak segera pergi ke atas untuk memulai. Dan detik berikutnya muncul ikan raksasa yang membelah ombak
Tanpa ujung di tempat ini, ikan itu kemudian membentangkan sayap raksasanya dan mampu menutupi langit dan bumi. Mujang terkejut karena dia baru tahu bentuk naga laut utara seperti ini. Itu merupakan wujud asli dari guru botak. Di dalam kemudian muncul petir-petir hitam yang telah berkumpul. Mereka berubah menjadi roh petir yang terus menatap naga laut utara dengan penuh kemarahan. Roh petir itu pun segera mengunci naga laut utara. Karena kemarahannya, roh petir menembakkan serangan yang cukup dahsyat. Namun naga laut utara yang sudah bersiap langsung mengeluarkan auman naganya dan mampu membekukan serangan dari roh petir tersebut. Mujang yang sedang duduk bersila tahu jika ini adalah kekuatan seorang yang berada di level sovereign dan juga merupakan ahli sejati di dalam dunia 1000 besar. Setelah melihat ada kesempatan, Mujang memutuskan untuk segera masuk ke dalam lautan petir tanpa sedikit keraguan. Mujang akhirnya berhasil masuk tanpa adanya kecurigaan dari roh petir. Hal ini disebabkan karena roh itu terlalu fokus bertarung melawan senior naga laut utara. Ketika berada di dalam aliran, beberapa petir-petir hitam ilahi mulai merasakan keberadaan dari Mujang dan mencoba untuk mendekat ke arah Mujang ini. Namun Mujang memutuskan untuk segera mengaktifkan tubuh fisik dewa petir miliknya dan beruntung energi ini mampu menipu para petir-petir hitam. Setelah beberapa saat Mujang masuk, dia masih tetap tidak bisa menemukan keberadaan dari pil dewa petir. Mujang memutuskan untuk mendekati kawanan petir hitam demi memperoleh informasi keberadaan pil dewa petir tersebut. Mujang mulai menambahkan kekuatan fisik dari tubuh dewa petir dan menarik petir-petir hitam untuk mendekat. Setelah berhasil, mereka berenang berdekatan dan langsung membawa Mujang ke tempat yang memiliki energi paling kuat di dalam lautan petir ini. Semakin dekat, semakin Mujang yakin jika ini adalah tempat dari benda berharga itu berada. Tak lama kemudian Mujang melihat ke arah depan, terdapat teratai hitam selebar 1 meter, di mana pada bagian tengahnya terdapat mutiara berwarna hitam. Mujang ketika melihat keberadaan dari benda itu langsung berkata secara spontan, mungkinkah itu adalah pil dewa petir? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mutiara hitam ini benar-benar pil dewa petir? Dan mungkinkah Mujang bisa mengambil benda tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.